Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amin, Stambuk 072 2019 0019. Jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Muslim Indonesia. Baik, terima kasih. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan bagaimana operasi penangkapan ikan dengan menggunakan gillnet atau jaring insan. Operasi penangkapan ikan dengan menggunakan gillnet atau jaring insan yang perlu kita ketahui yang pertama yaitu alat persiapan. Sebelum dimulai, semua peralatan dan pembekalan harus dipersiapkan dengan teliti. Jaring harus disusun di atas kapal dengan memisahkan antara pemberat dan pelampung agar mudah menurunkan dan tidak kusut. Penyusunan gillnet di atas kapal penangkapan ikan disesuaikan dengan susunan peralatan di atas kapal atau tipe kapal yang digunakan. Sehingga demikian, gillnet dapat disusun di atas kapal pada sebuah buritan kapal, samping kiri kapal, samping kanan kapal. Kemudian, waktu penangkapan atau waktu yang diperlukan pada saat penangkapan. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap gillnet umumnya dilakukan pada waktu malam hari, terutama pada saat gelap bulan. Dalam satu malam, bila bulan elap penuh, operasi penangkapan atau penurunan alat dapat dilakukan sampai 2 kali, karena dalam sekali penurunan alat, gillnet didiamkan terpasang dalam perairan sampai kira-kira selama 3-5 jam. Kemudian kita masuk kepada daerah penangkapan atau tempat pemancingan. Setelah semua peralatan tersusun rapi, maka kapal dapat dilayarkan menuju ke daerah penangkapan atau yang biasa disebut fishing ground. Syarat-syarat daerah penangkapan yang baik untuk penangkapan ikan dengan menggunakan gillnet adalah: yang pertama, bukan daerah pelayaran umum dan arus arahnya beraturan dan paling kuat sekitar 4 knot. Yang ketiga, dasar perairan tidak berkarang. Kemudian kita masuk kepada penurunan alat. Bila kapal telah sampai di daerah penangkapan, segera persiapkan alat untuk dimulai. Yang pertama, mula-mula posisi kapal ditempatkan sedemikian rupa agar angin datangnya dari tempat penurunan alat. Yang kedua, setelah kedudukan atau posisi kapal sesuai dengan yang diinginkan, jaring dapat diturunkan. Penurunan jaring dimulai dari penurunan jangkar, pelampung tanda ujung, jaring atau lampu, kemudian tali selambang depan, lalu jaring, tali selambar pada ujung akhir, tali selambar pada ujung akhir jaring, dan tali selambar belakang, dan terakhir pelampung tanda. Yang ketiga, pada saat penurunan jaring yang harus diperhatikan adalah arah arus laut. Yang ketiga, pada saat penurunan jaring yang harus diperhatikan adalah arah arus laut, karena kedudukan jaring yang paling baik adalah arus antara 45 derajat sampai 90 derajat. Kemudian kita masuk kepada penarikan alat dan pengambilan ikan. Setelah jaring dibiarkan di perairan sekitar 3-5 jam, jaring dapat diangkat ke atas kapal untuk diambil ikannya. Bila hasil tangkapan baik, jaring dapat didiamkan selama kira-kira 3 jam. Sedangkan bila hasil tangkapan sangat kurang, jaring dapat lebih lama didiamkan di perairan, yaitu sekitar 5 jam. Bila lebih lama dari 5 jam akan mengakibatkan ikan-ikan yang tertangkap mulai terjadi atau kadang-kadang dimakan oleh ikan lain yang lebih besar. Terutama alat ini adalah kebalikan dari urutan penurunan alat, yaitu dimulai dari pelampung tanda tali. Pelampung tanda, tali selambar belakang,
tali baru jaring, tali selambar muka, dan terakhir pelampung tanda. Bila ada ikan yang tertangkap, menangkap ikan tersebut dari jaring dengan hati-hati agar ikan tidak sampai terluka. Untuk hal tersebut, bila perlu dengan cara 1 atau 2 kaki dalam kurung bar pada mata jaring, agar ikan tidak dilepas sampai luka atau rusak. Ikan-ikan yang sudah terlepas dari jaring segera dengan air laut yang bersih langsung dapat disimpan ke dalam pala dengan dicampur pecahan es atau garam secukupnya agar tidak merusak. Itulah pemaparan tentang bagaimana operasi penangkapan ikan menggunakan ginet atau jaring insan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.